Nah, pelaporan dan pencatatan limbah medis rumah sakit ini menjadi penting. Tidak hanya rumah sakit, tapi fasilitas secara umum itu penting. Karena apa? Dengan data yang ada, kita tahu berapa sih jumlahnya. Kemudian tata kelolanya seperti apa. Nah, laporan-laporan ini bisa kita lakukan monitoring, untuk evaluasi juga, kemudian untuk pengambilan kebijakan ya, terkait dengan tata kelola limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Sekarang UNDP sedang membantu kita dalam rangka mengembangkan sistem informasi yang digitalisasi. Artinya suatu sistem yang dibangun secara modern gitu ya, di mana limbah itu akan dikawal dari mulai sumbernya, cukup dengan menggunakan barcode, dengan menggunakan timbangan yang elektrik, dia akan masuk sistem, sudah bisa diketahui berapa sebetulnya timbulan yang ada di rumah sakit itu atau Fasiankes. Ada tawaran dari Kemenkes sama UNDP saat itu. Mereka ke Rumah Sakit Sarjito menawarkan sistem atau aplikasi Smile itu, Smile. Kemudian kami brainstorming, istilahnya kita diskusi antar tiga pihak itu, mereka paparkan, kita nilai sebenarnya. Kita nilai kira-kira ini bisa diterapkan nggak di kita. Ini justru memudahkan, mempersingkat, efisien, atau justru malah menambah pekerjaan. Dari pertama brainstorming, besok uji di lapangan, ya betul udah kita prediksikan kalau itu nambah susah gitu. Nambah susah, nambah waktu, nambah ribet. Akhirnya kami selanjutnya brainstorming lagi setelah itu. Nah, sebaiknya seperti ini loh. Kita sudah punya sistem yang di dalam. Nah, tolong ini harus disesuaikan. Itu akhirnya itu sudah disesuaikan dengan kondisi rumah sakit akhirnya. Itu secara real time, digital, sehingga menghemat waktu banyak sekali untuk pekerja kesehatan. Jadi mereka bisa fokus menangani pasien, ya kan, memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan. Nah itu makanya sistem ini sangat-sangat kita dorong karena karakternya yang real time itu tadi. Real time artinya ya keadaan yang terjadi sekarang di lapangan seperti apa, sudah bisa langsung dilakukan respon pada waktu itu juga. Contohnya hari ini, saya di Bandung. Dan memang jadwal penarikan limbah itu Senin, Rabu, dan Jumat. Hari ini saya lagi di Bandung. Nah tadi CS info, Mbak Evi ada pihak ketiga datang. Saya tinggal buka aplikasi, saya tarik mulai dari hari Jumat. Nah, Jumat itu tanggal 18 sampai hari ini tanggal 20 ya. Tinggal tarik saja. Nanti terlihatan di sistem berapa kantong plastiknya, berapa jumlah limbahnya. Saya tinggal validasi, terus saya screenshot, kirimkan ke CS. Ini yang kamu sampaikan ke pihak ketiga. Data itu yang terpakai. Setelah MSML dipasang, diinstal di Rumah Sakit Tarakan, sehari kita briefing buat tenaga lapangannya. Nah itu langsung bisa dilakukan. Yang jelas udah hampir 2 bulan ini berjalan kegiatan MSML dan alhamdulillah lancar. Jadi memang dengan adanya hadirnya Mismail ini sangat membantu, apalagi data dari Mismail ini dapat diintegrasikan ke beberapa aplikasi, terutama Siklim dan Siraja Limbah. Jadi benar-benar dapat membantu teman-teman sanitarian kami di Fasiankes untuk tidak berulang kali melakukan entry data. Dan kami dari Dinas Kesehatan, baik kota maupun provinsi, tinggal ambil data saja bahwa ternyata di DKI Jakarta pada bulan Maret misalkan tahun 2022 atau 2023 itu nanti ternyata timbulan limbahnya yang medis sekian, yang COVID sekian, jarum sekian. Itu kan bisa nanti buat perencanaan bahan selanjutnya untuk pembelian kantong kuning, pembelian kotak box, seperti itu dan lain-lain. Nah sebetulnya manfaat teknologi kan itu tuh cepat, mudah, murah, kualitasnya bagus. Kita sekarang sudah dalam fase scaling up yang piloting ya. Kita masih masuk fase piloting, sudah piloting yang boleh saya katakan tahap kedua. Tahap pertama sudah
institusi pelayanan kesehatan. Nah, sudah berlangsung cukup baik, dari hasil evaluasi semuanya baik. Nah, tentu harapan kita suatu waktu nanti sistem yang ada ini kan bisa di roll out secara nasional. Jadi kalau kita lihat sekarang kan Mismile ini masih dibuat di dalam 30 rumah sakit. Nah, jika ingin masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah atau bahkan lebih jauh lagi jangka panjang periode 20 tahun, kita harus melihatnya secara masif. Jadi kita implementasinya harus berada di banyak tempat gitu. Jadi kita itu bisa merepresentasikan provinsi atau bahkan kabupatennya gitu. Jadi jika ini bisa diimplementasikan lebih luas lagi, kita bisa menggunakannya untuk dapat kita tarik ke dalam isu nasional. Kalau dibilang chance-nya limbah medis menjadi prioritas nasional, saya pikir ada, ya, karena kita harus melihat dampaknya kepada lingkungan dan dampaknya juga kepada manusia tadi, dan dampaknya kepada ekonomi. Dan ini bagian juga bagi upaya kita untuk mendukung adaptasi dan mitigasi terkait dengan climate change atau perubahan iklim. Menurut saya dari yang sudah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Sarjito, tentunya ada kemudahan masalah waktu juga, kemudahan dalam SDM yang tidak terlalu ribet, kemudian dengan aplikasi ini data-data yang kita butuhkan juga langsung terupdate setiap hari. Setelah saya mendengar sosialisasi selama kurang lebih 2 hari ini, saya optimis bahwa Mismile dan program dari UNDP serta dari Kemenkes ini akan lebih memudahkan rumah sakit dalam pengolahan limbah medis dengan sistem digital ini. Kalau bagi kami di Rumah Sakit Kando, kami melihat sebenarnya alat ini tidak mahal bila dibandingkan dengan goalnya yang akan didapat dari itu. Jadi misalnya untuk pelaporan limbah, kalau sekarang ini kami membutuhkan cukup banyak tenaga untuk membuat laporan, tapi dengan ada alatnya ini, kami hanya membutuhkan 1 orang casing dalam pembuatan laporan. Kami dari Rumah Sakit Kando sudah bicara tadi dengan pihak UNDP untuk tidak dihibahkan atau kami diberikan secara cuma-cuma, tetapi kami mau membeli secara langsung. Aplikasi ini sudah siap pakai untuk teman-teman rumah sakit, ya, karena sudah kita uji coba. Implementasi kami paling butuh sekitar 2-3 hari itu sudah running.